Poinnya rame bukan karena event. Oke, gue pikir lu gara-gara pansos dia. Bukan. Orang tahu karena event. Orang datang bukan karena event. Kalau orang konversi rate-nya tinggi, ya kan? Karena sosok eventnya is really problem. Itu yang terjadi pada kue-kue artis tahun 2015-an. Kita kasih solusi. Wah, Richard, Halo Mas. lo lihat dong tampilan gue berbeda kan. Waduh, kenapa tuh? Gue manggil lu nih ada hubungannya sama tadi gue habis menghadap Pak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Pak Prabowo. Bapak Prabowo Subianto. Kemarin juga sempat gue bahas sama Deddy Kobuzer di ruangan ini. Iya. Dia bawa satu berita karena memang dia dekat dengan orang dalam, dia kenal orang Google dan lain sebagainya. Om Ded nih luar biasa gitu ya. Ternyata dia membawa satu inovasi atau gerakan, movement dan lain sebagainya yang memang kita harus gerak buat pelaku-pelaku UMKM. Kenapa? Karena kita bantu program pemerintah. Benar. Itu kuncinya. Benar. Jadi jangan sampai pemerintah sudah bikin program buat UMKM, programnya terbengkalai gara-gara UMKM itu nggak punya ruang dan wadah Benar. untuk dia promosiin produknya. Misalnya kayak Sambal Bakal Indonesia ini kan, UMKM banget. wah gila men, di Cibubur aja ada lo baru lu bikin tuh di dekat Radar Auri pertigaan, gede banget. Investasi lu, duit lu cuannya banyak banget berarti ya. Enggak lah. Sama Iben banyak yang mana sahamnya? Oke, nanti kita bahas. Nah, maksudnya apa sih? Gue belum ganti baju gini karena tadi ya buru-buru dan lain sebagainya. Gue membawa kabar tentang gue ngasih cerita, bukan ngadu ya. Ya mungkin ngadu dalam arti yang baik gitu ya. Ngadu ke Pak Menteri. Beliau panggil, sebenarnya ada apa sih? Dad, sebenarnya ada apa sih? Der, rame konten kreator. Kita rame-rame di sana diundang tuh ya. Gue, Coki, Muslim, Chandra Liao, Selos dan lain-lainnya. Mohon maaf kalau nggak bisa disebutin satu persatu. Bintang Emon, Bobon. Nah artinya ternyata ya gue nggak bisa kasih tahu semuanya lah ya. Benar-benar. Karena waktu, durasi. Tapi ceritanya ini mau gue bahas adalah ternyata Pak Prabowo ini concern juga sama UMKM. Kenapa? Karena isu yang lagi beredar lu pernah denger nggak? Yang kemarin gue bahas di sini. Gue udah nonton banget tuh. Udah nonton kan? Benar. Yang itu terkait adanya regulasi baru yang nggak tahu lah idenya dari siapa. Katanya sih dalihnya sih untuk untuk menekan angka hoax dan lain sebagainya. Padahal oligarki Ya nggak tahu, mungkin nggak dapet cuan juga kali ya. Mungkin nggak dapet jatah. Pengiklannya masuknya ke sini. atau mulai tipis mereka. Lu kenapa nggak ngiklan di TV? Nggak worth it sih menurut gue. Kenapa? Terlalu mahal, terus exposure-nya juga kurang lebih bersama. Dan menurut gue TV itu udah gue setuju sama ya, Om Deddy ya, udah konvensional banget sih menurut gue. Nggak, potensi untuk ditonton kecil. Salah satunya udah potensi yang ditonton kecil, biayanya mahal dan sebagainya kan. Masa iya kan masih banyak di daerah-daerah Tapi nonton poinnya TV. adalah gue mau support nano influencer juga. Yang notabene ini mereka bisa dapat pendapatan, benar dong, dari brand, notabene UMKM sama lokal brand juga. Jadi sama-sama mutualisme lah. Benar dong? Oke, betul, setuju. Tapi permasalahannya ketika lo pakai key opinion leader, endorse gitu ke para influencer yang nano, mikro dan lain sebagainya, dengan tujuan lo pengen ngehidupin mereka. Bener. Gitu kan. Oke lah Pak. Ya yang tujuan kedua bisnisnya orang lebih percaya sama mereka dibanding influencer yang gede-gede. Benar. Ketika si A ngomong artis terkenal nih, Allah paling endorse gitu kan. Benar. Tapi pertanyaan gue, ketika regulasi itu benar-benar sudah ada di negeri ini, misal akhirnya udah ditetapkan sama Pak Jokowi gitu, udah ditandatanganin, ya kita wajib taati karena beliau pemerintah dan penguasa gitu ya. Tapi sebelum nyampe ke sana, makanya kita lagi mau coba bawa ini ke Pak Presiden dengan nasihat yang empat mata, bukan berarti teriak-teriak di jalan gitu ya, dengan cara yang baik. Tiba-tiba dilakukan tuh, misalnya peraturan baru, yang mana Google, YouTube, platform-platform yang lainnya, TikTok dibatasi karena katanya nggak seneng orang-orang tertentu, brand-brand kita, konten kreator dan lain sebagainya terlalu asik dan terlalu berkeliaran di FYP dan algoritma. Dengan dalih, gimana caranya dibendung nih berita-berita hoax apa enggaknya? Harus ada regulatornya dong. Harus ada validatornya dong. Biar bisa tervalidasi beritanya bener apa enggak. Gitu kan? Terus caranya gimana kalau memang misalnya kita nggak muncul di FYP? Di search. Mesti search dulu tuh. Ya gimana? Yang muncul kan yang udah memang betul-betul diakui sama Dewan Pers. Oke. Berarti influencer harus searchable. Iyalah. Jadi namanya misalkan Richard Theodore baru di search misalkan. Baru ketahuan tuh. Dia lagi ngomongin sambal bakar gitu. Atau kasih solusi baru di search baru muncul tuh. Kan ruang geraknya kan dibatasin. Dengarnya begitu kan? Betul. Nah,
Terus lu nge-endorse berarti ngaruhnya gimana? Ya pasti nggak impact dong. Contoh, sebut nama kreator. Misalkan ya. Coba deketin dikit bro, mic lu. Oke, misalkan. Tarik aja. Oke. Coba misalnya. Misalkan ya, Selos. Oke. Ada potensi nggak kalau dengan pola algoritma dan FYP sekarang, lu bakal ngeliat videonya Selos lagi nge-review sambal bakar Indonesia? Dengan apa tadi? Potensi orang lain bisa ngelihat videonya Selos bergeliaran di sosmed, di FYP, yang ujung-ujungnya dia lagi nge-review sambal bakar Indonesia. Kalau pakai regulasi yang mau dipatenin nih, itu nggak bisa pasti. Caranya gimana? Kalau ya gue mesti searching Selos lagi ngapain kan, atau datang ke akunnya kan. pertanyaan gue, kenapa di benak lo tiba-tiba ada nama Selos buat nge-search? Karena biasanya muncul FYP gue kan. Iya, kalau nggak ada FYP, kenapa tiba-tiba bangun tidur? Gue inget Selos nih, gue search. Mungkin nggak gitu? Nggak mungkin lah. Terus lu bayarnya udah mahal-mahal ke dia? Bener juga sih. Dan gue dipaksa untuk endorse ke media TV yang notabene udah gede pastinya. Iya, yang sudah tervalidasi. Yang sudah tervalidasi dari Ya Dewan Pers dan lain Dewan sebagainya. Pers. Oh. Kan mereka yang menentukan nanti bahwa ini adalah layak menjadi media valid, yang media positif, media tidak penyebar hoax. Walaupun nggak semua yang sudah tervalidasi, kontennya kan bagus. Bener dong? Gue kemarin ngomong di iya benar. Gue kemarin ngomong sama Om Deddy tentang orang pertama kali turun di bulan, Neil Armstrong. Tahu ya? Tahu. Lo percaya nggak? Ya percaya dong. Neil Armstrong turun di bulan. Turun di bulan, datang ke bulan. Gue sih percaya. Percaya dari mana? Dari bukti, ada jejak kaki, dia video live dan sebagainya. Siapa yang ngasih tahu jejak kaki dan lain sebagainya? Media. Ya, TV, media gitu ya. TV ya kan. Oke. Terus buat orang yang nggak percaya Neil Armstrong ke bulan, boleh nggak? Boleh juga. Lah berarti nggak valid dong media. Kan katanya harus valid, harus apa yang ditongolin di TV harus percaya kan? Iya ya. Terus gimana dong? Makin berat ya pembahasan kita ya. Ngeri banget ya. Iya. Gue copot juga nih batikan ya. Biar agak lebih santai ya. Kalau gini kan bawahnya mau berat-berat nih ngomongnya. Terus gimana? Medianya salah dong? Kan dia udah tervalidasi sama dewan-dewan tertentu. Tapi nyebutin berita hoax dong. Kalau hoax misalnya. Ya Allah alam nggak tahu dia hoax apa enggak. Berarti sama aja dong kayak influencer nano yang sekarang. Terus kenapa ada regulasi baru? Ya mereka takut miskin kali. Aku tahan-tahan, saya pancing-pancing. Alhamdulillah ya Allah, bukan keluar dari mulut saya. Ya Allah, hamba masih kecil ya Allah. Jangan dihancurin medianya ya Allah. Tapi kita satu pemikiran kan? Kalau ngajak-ngajak gue? Loh, Kalau ngajak-ngajak gue? Kita punya pemikiran yang sama, kita punya keresahan yang sama, Mas Der. Bener dong? Ya udah, search aja. Jadi lu mulai sekarang, kalau misalnya regulasinya udah baru udah ada, mulai malam ini lu tidur, habis lu tidur, sebelum tidur lu catet. Tapi gue punya pesan nih. Entar sebelum lu pesan, inget ya, jangan lupa ya pesannya ya. Nih, sebelum lu tidur, lu apalin dulu tuh 20 influencer. Oke, biar gue searching ya. Tiap pagi lu buka-bukain. Pagi. Kan nggak muncul di malam. FYP. Oh iya, siap. Caranya lu cek-cekin, begitu bangun. Deriansa, ada apa ya dia? Iben, ada apa ya dia? Gitu. Iya kan biar dagangan lu ntar laku. Kalau di endorse sama dia, kan dia nggak muncul di FYP. Iya ya. Masa gue nonton mulu kan? Loh, nonton Raja Wali Terbang gue. Loh, bagus loh. Iya. Raja Wali Terbang tuh bagus. Sambal bakal keliling. Jasa nggak bakar sambal, gitu kan? Iya. Oke lah, nih kita bahas ya. Kita bahas. Mau pesan dulu dong. Iya, lu pesan. Pak Jokowi. Kan katanya tanda tangan mau 2 minggu lagi ya? Ya nggak tahu ya. Iya katanya begitu. Ya gue sebagai influencer dan konten kreator merasa resah kan. Itu termasuk Mas Der sama Om Ded kan. Tapi ini bukan salah Pak Jokowinya ya. Bukan. Pak Jokowi itu dapat masukan. Bener. Dari someone. Yes. Ya, dengan bilang bahwa kayak Pak, ini nggak bener nih begini kan gitu kan. Ini kan regulasi yang kita mau lawan kan. Ya, ini yang ngomong langsung dari search engine. Bener. Oke, nah dia cerita, gue dipaksa harus ikut nih. Bener. Karena kalau nggak gue masuk di Indonesia, ntar gue nggak bisa ada cuan lagi. Bener. Kan gitu kan. Bener. Platform lah. Bener. Oke, ya udah. Jadi Pak Jokowinya nggak salah. Pak Jokowi udah mau bantu UMKM. Bener. Mau bantu brand, tapi Bener. takutnya ada bisikan-bisikan maut. Bener.
dari seseorang kan kita nggak tahu. Tapi tenang, kita bakal dukung Pak Jokowi. Oh iya dong, harus. Karena kan Pak Jokowi support banget UMKM kan. Iya. Bener dong. Dia kan menyuarakan UMKM harus maju, pajak mulai diatur dan sebagainya untuk support kan. Iya mungkin nanti nextnya UMKM harus maju. Bener. Tapi gimana caranya kamu setiap promosi harus bilang tiap pagi kamu harus nge-search nama saya. Ya kan jadi kayak gitu. Iya, Ya kan tetap support. Ya, itu berat sih. Susah sih Pak. Lah kan tetap support tapi. Iya. Nih kan. Ayo UMKM maju ya. Sambal bakar Indonesia kamu harus sukses. Saya dukung kamu berkeliaran di sosial media, kata Pak Jokowi, Masya Allah kan. Nanti Pak Jokowi tambah lagi kata-katanya lagi. Tapi kamu harus tulis di kotak. Selain logo IG, logo TikTok, tambah lagi. Tiap pagi jangan lupa search akunku ya, gitu. Makasih Pak Jokowi. Nah, gitu, bagus. Iya bener kan? Iya kan? Awalnya lu cerita dong, gimana sih? Berat banget pembahasannya nih. Pagi-pagi udah berat ya. Iya kan kita mau bantu lah pokoknya, mau bantu Okay. Pak Jokowi agar bisa betul-betul berjalan programnya dengan apa yang dia support ke kita. Mungkin ada anggaran-anggaran khusus buat Kementerian UMKM. Bener. Keren loh. Keren Iya. banget. Nah maksud gue, kenapa gue ngomong kayak gini bersama Pak Prabowo tadi? Kenapa? Karena ya programnya harus tetap berjalan. Bener. Jangan gara-gara segelintir orang program ini nggak jalan. Jangan Anda membisikan-bisikan maut kepada Pak Presidenku tercinta gara-gara untuk kepentingan Anda sendiri. Segelintir udah kaya lagi. Itu. Udahlah. Kalau kita ngomong kaya, lu sekarang udah kaya nih. Ceritain dong dari awal dong. Kasihan teman-teman yang pengen bangun bisnis-bisnis yang sama nih. Kasih tahu insight-nya dong. Gue tersanjung sih mas. Dibilang kaya sama orang yang lebih kaya. Amin ya Allah. Ya Allah. Coba awalnya gimana kepikiran? Apa tuh? Bareng sama Iben brand ambassador apa gimana sih, nanti lu jawab ya. Lu kasih tahu ya. Awalnya gimana sih lu bisa bikin bisnis kayak begini nih? Lu siapa dulunya? Kan lu terkenal banget ya 500.000 followersnya. Tapi lu gimana? Ceritanya gimana sih? Gue sih bukan siapa-siapa sih. Gue sebenarnya cuma pengusaha UMKM. Ya Apa? kan? Bisnis apa dulu awalnya? Beberapa kali sih mas. Gue gagal beberapa kali. Apa aja? Gue dulu es krim pernah, bubur pernah, terus sampai yang sekarang yang F&B ya, Summer Minibar, Healthy Juice gitu. Healthy smoothie. Iya. Terus, Gagal. oh itu berhasil, masih ada 80 cabang lah sekarang. Nah terus abis buka Sombong amat. Sombong. nanti kalau gue bilang gagal kayak merendah banget gitu kan. Iya juga ya. Ya, Iya. kan nggak boleh merendah, nggak boleh meninggi kan. Iya, nggak boleh bohong aja. juga. Nggak boleh bohong juga. Lu bilang di bawah 80 kan bohong tandanya. Iya. Kan gue nanya lu jawab aja. Benar. Iya. Nggak boleh ngejudge juga. Iya juga ya. Iya. Iya. Bertobat mas Der. Oke, lanjut. Oke. Nah, ya, terus. Nah, waktu itu gue pengen buka makanan brand tradisional waktu itu. Karena kan waktu itu kan gue buka pas pandemi kan, terus jadi endemi kan, regulasi kan berubah kan, terus juga behavior orang-orang berubah. Yang tadinya dibatasin orang untuk ke rumah, untuk kerja dan sebagainya harus di rumah dan sebagainya, orang dibebasin nih karena regulasinya boleh membebaskan semua orang untuk makan di tempat. Wow, keren. Bener dong? Ya, Secara bisnis model pasti berubah. Mm-mm. Karena kan masa depan nggak bisa dilihat tapi bisa dibaca kan. Wih. Bener dong? Iya, diproyeksikan, dibaca ya. Dibaca. Oh, ini bakal kayak gini, kalau lu kayak gini lu akan kayak gini. Oke. Bener. Nah, gue udah siapin satu bisnis model yang notabene ini bisnis model endemi banget lah. Apa itu? Yang offline banget, yang dine in banget, yang crowd-nya atau bisnis modelnya itu datengin orang. Terus? Gue buka brand makanan tradisional. Nah, waktu itu gue nyari sosok nih karena kan maklum ya, nggak punya duit untuk campaign, ya kan, untuk marketing, masih UMKM. Ya kan kalau bayar ke media kan mahal. Belum tentu juga work dan diterima karena validasinya kan berat. Bener kok yang tahu sih? Iya, oke, iya benar. Bener kan? Bener. Jadi kita nyari-nyari yang nano influencer atau mikro lah. Oh. Karena kenal sama Iben, ya kan? Ajakin Iben, Pak mau gak buka brand ini? Gitu. Brandnya udah ada? Belum ada. Ini tuh konsep. Oh, konsepnya. Dan sebelumnya memang lu the real pengusaha, udah itu aja? Iya. Kenapa followers lu jadi banyak banget? Melebihin gue kesel nih. Nggak di TikTok soalnya gue cukup itu loh banyak followernya. Berarti konten kreator. Ngapain konten kreator apa sih? Tapi gue konten kreator tuh baru mulai 2002 bulan November after sambal bakar. 2002. 2022. 2022 November. Oh. Jadi belum setahun mas. Ngapa? Kontennya apa? Kindness. Asik. Karena kan pengusaha apa lagi? Asik. Iya sih, gue juga suka kayak gitu. Iya. Apalagi yang mau diharapin dari pengusaha kan? Oke.
Tapi kindness-nya kalau gue berbeda, Mas. Kalau gue agak challenge dulu. Jadi orang harus ngelakuin satu kebaikan dulu baru dia dapat gift dari gue atau dapat hadiah. Karena gue nggak mau kebaikan gue yang ditonjolin di video gue, tapi kebaikan orang-orang yang notabene kurang mampu, ya kan, itu yang gue tonjolin di video gue. Jadi banyak yang beranggapan bahwa gue mau nolong orang, mau bantu orang, tunggu gue kaya atau tunggu financial gue freedom lah misalkan. Gue pengen nunjukin bahwa banyak loh orang-orang yang notabene ya golongan gak mampu, ya kan, itu bisa berbuat baik tanpa kaya terlebih dahulu gitu. Jadi gue gak ria juga, karena kalau misalkan gue videoin apa yang gue kasih secara cuma-cuma, nangis-nangis mereka dan sebagainya, itu kayaknya bukan gue banget deh gitu. Oh ada tuh kayak gitu. Gue gak mau sebut namanya, dan itu juga gak salah menurut gue, kan persepsi orang. Tapi kalau di konten gue kindness, gue ngetes dulu, challenge orang-orang yang notabene kurang mampu, mereka ngelakuin satu kebaikan. Misalkan contoh, gue minta minum, minta makan dan sebagainya. Saat dia kasih, gue kasih hadiah. Misalkan hadiahnya 1 juta. Tapi udah tahu dia kalau dia bakal mau dikasih hadiah. Nggak tahu, kan hidden cam. Kirain memang lu mendidik orang-orang agar jadi pengemis. Oh enggak, hidden cam, Mas. Jadi bagus. notabene misalkan dia sama bapaknya lagi main di taman. Pakaiannya biasa aja, kan nggak mungkin dong orang kaya. Hampir nggak mungkin lah, 99%. Oh maksud lu berarti orang-orang yang pakai pakaian biasa tuh udah pasti miskin? Enggak juga, tapi kan dia mainin di taman cuman minum. Oh yang di taman udah pasti miskin gitu? Enggak, bukan kaya. Belum, nggak kaya, bukan lah, bisa jadi memang pejabat negara pengen di tamannya lagi nyantai. Mungkin, tapi kan pejabat kita ya kan apa kaya kan? Biasanya di Senayan, nggak di taman. Bener dong. Iya bener. Iya bener. Iya kan bisa jadi ke Plaza Senayan. Ya bener kan, bisa jadi ke Senayan City. Bener, tapi kan nggak di taman. Iya bisa ya. Yang di taman kan nggak pejabat. Yang di taman tikus biasanya. Ngambilnya bukan buah tuh keju, uang rakyat. Itu di KPK. Waduh, kemana-mana ini panjang nih urusan. Loh. Ya, oke. Saya cuma nyebut KPK, apa salahnya? Kan KPK kan lembaga resmi pemerintah. Bukannya masih independen deh? Ayo lo. KPK independen apa resmi nih? Soalnya diisi sama lembaga pemerintah kayak Polri. Bener dong? Oh iya. Bener dong? Iya Pak Novel Baswedan waktu itu kan? Bener kan? Yang kemarin ngundurin diri setelah. Iya, oke kita fokus lagi ya. Fokus ya. Nggak gini Richard, dengerin gue dulu nih. Ya. Bukan mentang-mentang gue abis dari tempat kantor Kementerian Pertahanan Pak Jenderal, terus gue belakangnya ada backupan gitu. Enggak, gue juga masih biasa kok. Masih biasa. Jadi jangan lu yang nyerocos, media gue yang kena gitu loh. Enggak, bukan berarti gue abis dari sana, Dedi kuat nih, sama kayak Dedi nih, ada backingan nih gitu kan. Enggak juga gitu. Gue bukan kesini tadi pakai patwal mah. Mau ngapain gue pakai patwal? Nyentil sendiri gue. Itu maksudnya itu dulu tuh. Karena kalau lu ngomong panjang, media gue yang disorot. Dibahas di mana, kasih solusi. Panjang tuh. Nanti kalau gue udah jadi menteri baru. Ayo, oke, fokus yuk. Tapi kan lu dapet jatah menteri kan? Jangan dibilang begitu meskipun iya. Gimana sih ini? Bingung deh. Akhirnya cerita tadi. Akhirnya gue cek Iben. Iya, kenapa Iben? Kan ada Raffi Ahmad. Karena ini bukan yang ngejudge ya. Orang terkenal dan dikenal itu belum tentu sukses buat bisnis. Contoh, ya kan, Raffi Ahmad pernah gagal kan? Wah, parah. Loh? Pernah kan? Tapi banyak. Iya. Gua nggak bilang bisa gagal loh. Pernah. Iya, pernah. Dia juga ada beberapa yang gagal bisnis emang. Bener dong. Ya kan nggak tahu kalau kegagalan itu kan dari Allah. Kan dia nggak bisa nentuin bahwa gue pasti sukses gitu. Bener setuju. Habis itu bener. Baimong. Gue nggak ngomong Baimong, gue mau ngomongnya Arif Muhammad. Jadi lo bisnisnya lo jangan sembarangan lo, Prep. Kan ada yang gagal. Apa kan? Emang yang gagal? Ya ada lah, gue nggak mau sebutin ada. Oke. Ya kan. Nah, gue milih Iben kenapa? Kan jawab pertanyaan itu kan. Ya emang nih udah potensi dia nggak gagal. Meminimais. Kan kegagalan nggak ada yang tahu kan, milik apa punya Allah katanya. Iya. Hasil dari Allah, betul. Kan kita cuma berusaha, Mas. Nah, habis ya udah Iben akhirnya gara-gara dia punya followers banyak dan lu kenal. Bukan, karena belum ada history bisnisnya. Jadi masih fresh banget ke market gitu. Ya justru kan malah blunder, bro. Ya, nggak punya bisnis. Bukan. Ya berarti produknya jelek dong nih. Ini kayak dua mata koin yang berbeda sudut pandangnya, Mas. Wih, keren. Bener dong? Bisa aja Mario Teguh. Coba. Apa? Mau apa lo? Aduh. Mau Mario Teguh mau ngomong apa lo? Nggak ada. Ya kan memang motivasi. Iya. Mario Teguh bener kan keren. Gue pengen ngomong Richard Teguh jadinya gitu. Oh iya. Netting aja nih. Iya. Oke. Set.
Nah, Dua mata koin yang berbeda. kalau Mas Der melihatnya seperti itu, bagus dong, punya pengalaman, experience. Iyalah. Tapi kalau dari mata saya melihat dari audience. Wah, ini orang buat bisnis misalkan ya. Saya nggak nyebut Raffi Ahmad atau Arif Muhammad dan sebagainya, karena mereka legend-legend kan, jago-jagoan semua kan. Saya sebut misalkan si Richard lah misalkan, gagal nih, terus buka bisnis A, gagal lagi, buka bisnis B. Orang bakal melihat bahwa, ini mah bisnis main-main. Iya, tapi kan bisa juga kalau orang yang belum ada pengalaman di bisnis, orang ngiranya bahwa kayak emang nih bisa. Makanya nih gini deh, contoh deh bro, ada brand-brand yang since 1974, since ya kan telah berdiri dari tahun segini, Nyonya Menir ya kan 19 berapa lah gitu-gitulah, ayam ini ayam itu gitu kan 1989. Buat apa? Buat proven, buat trusted bahwa ini brand udah pengalaman. Kalau gue makan ini nggak mungkin dia nggak riset sekian puluh tahun. Pasti dia udah gagal tapi bisa bertahan sampai sekarang. Nggak mungkin dia mau terlena dalam kegagalannya. Lah, Iben naik bisnis lo apa? Oke. Makan ayam tiba-tiba dalamnya dibuka ada belatungnya lagi kayak viral-viral di TikTok tuh. Brand apa tuh Mas? Ada pokoknya. Gue gak usah pancing-pancing. Ntar begitu gue makan taunya mangkoknya bekas kerupuk babi. Nah, kan kita nggak tahu. Baksonya gitu kan atau ayamnya. Kayak gitu-gitu kan bahaya bro. Kita punya sudut pandang yang berbeda sih. Keren. Ya. Gimana? Dan proven kan, walaupun masih baru setahun kan. Wah gila main result dia keren. Sombong sekali. Loh. Udah berapa cabang? Sekarang 14 cabang yang lagi udah buka, 9 cabang yang lagi dibangun. Kita target 50 cabang tahun ini. Setahun? Ya. Franchise lu jual gerobak berarti. Kan otaknya tahu sendiri kan Mas, minimal kan 1000 meter. Gede-gede. Oh berarti bukan gerobak ya? Bukan gerobakan. Jadi kita serius banget. Iya karena dia jual gerobak, jual janji kan macam-macam tuh brand. Janji jiwa. Enggak, gue gak bilang janji jiwa. Gue bilang jual janji, jangan lu pelintir ke kopi. Oke. Kan gue gak ngomong janji jiwa. Enggak, soalnya brand janji jiwa memang ada franchise, tapi yang gue bahas bukan janji jiwa. Kopi kenangan. Biar lu sekalian aja udah. Enggak lah, gak mungkin lah. Oke, dapat ya? Ya gitu. Nah, berarti lu pilih Iben. Oke. Lu masa depannya gimana cara ngukurnya kalau Iben ini bisa ngebawa? Audiensnya aja, udah lu pikirnya di situ. Enggak, gue ngeliat dari sosoknya. Kan konten-konten dia kan kayak challenge-challenge gitu kan. Gue tuh meeting sama orang nih Mas. Gue ngeliat orangnya, di treatment sama timnya. Orangnya itu sangat direspekin lah. Orang sama Iben tuh sama termasuk gue ya. Gue respect banget. Jadi iya keren dia. Dia udah punya respect sama timnya respect sama dia. Terus juga orangnya visioner. Wah nice. Jadi dia tuh idenya tuh out of the box banget. Idenya fresh gitu. Contoh misalkan pas pertama kali kita tanya nama brandnya apa, sambal bakar Indonesia ke audiens kan. Terus makanannya apa, sambal diapain, dibakar, itu kan semua kan permintaan dari follower kan. Jadi riset datanya dari follower. Dan itu dilakuin sama beberapa influencer. After event nggak works. Kok bisa? Sosoknya Mas. Oh iya. Tergantung pembawaannya gitu. Kayak kasih solusi nih belum 2 tahun udah saya lihat udah bagus banget kan. Oh sosoknya memang. Iya sosok. Gila gue geli banget gue ngomong sendiri. Gue mau sok sepakat tapi gue kayak ngomong ke diri gue sendiri ya. Karena kan sosoknya gitu. Kalau saya datang duduk di situ tuh Mas belum tentu 2 tahun, bisa setahun. Enggak dong, lu 17 tahun bisa jadi. Karena jam terbang, karena gue lama di radio. Oh, lama di radio. Dan radio yang gue pegang situ, gue siaran itu ya. Udah radio, anak band. Iya betul. Bener kan? Iya betul. Ya radio, betul lihat radio yang gue siaran di situ bertahun-tahun. Lu tahu nggak? Lu lihat sekarang nasibnya. Gimana Mas? Tutup. Pembelajaran. Ya makanya bener tutup, Iya. bener tutup. Jadi kan pembelajaran. Gara-gara siapa? Gua. Nggak tahu lah gara-gara siapa. Kan gue udah cabut. Salah satu faktornya. Ya lo jangan gitu-gituan masa lu ngegiring banget lo. Enggak, salah satu faktornya kan banyak ya, faktor. bisa jadi. Kan lama-lama menurun. Jadi out di saat yang tepat ya. Exit di saat yang tepat ya. Oke, nah berarti dari mulai rancangan nama lu Enggak. bareng-bareng Iben juga. Follower Iben. Gile, sekuat itu loyalisnya dia ya. Karena memang kampanye powerful banget waktu itu. Iya sih, memang di hooknya juga kuat tuh kalau bikin konten tuh. Lu tahu nggak begini banget gitu. Yeah. Oke kita coba begini langsung gitu kan. Orang jadi mau nge-search, mau nge-swap tuh stay dulu di situ di depan tuh. Dari detik pertama videonya udah menarik banget. Dan loyalisnya dia tuh kenapa sampai segitunya sama Iben? Karena bagi-bagi duit dan lain sebagainya. Kok sampai yang gue loyal deh sama lu deh gitu. Itu kan ada trik marketingnya juga. Enggak menurut gua. Karena konten seru. Orang stay di kontennya Iben bukan karena duit.
duit emang jadi salah satu faktor. Tapi menurut gue adalah banyak kok orang yang bagi-bagi duit lebih dari event, tapi juga nggak terlalu work. Menurut gue orang stay di kontennya event, orang stay di sambal bakar karena seru kontennya. Apa sih yang paling lu inget konten-kontennya event dan lu event dulu deh? Yang paling seru apa? Misalkan gini, pionir untuk yang interview orang yang dulu iya, dia. follower event di bawah 1 juta itu kan event. Follower Follower di Indonesia ya yang nerbangin orang untuk belanja kan event. Hah? Apa? Konten yang nerbangin orang untuk belanja. Oh iya. Itu kan di Indonesia ya. Iya. Mas mau beliin saya pempek di Palembang nggak? Gitu kan. Enggak deh, lewat. Mas beliin. Oh mau ya udah, set diterbangin orang. Bener, itu kan Dia nunggu di rumah, orang-orang balik. Itu kameramennya ngikutin ya. Mm-mm. Bukti bahwa dia udah nyampe Palembang, balik lagi. Gila sih emang idenya sih. Bener, karena visioner, jadi sosoknya yang gue lihat. Jadi balik lagi nih, dia belum punya track record bisnis yang gagal, fresh banget nih nyampe ke market gitu kan. Gue lihat, wah ini sosok keren banget nih, lu harus jadi partner gue. Gitu. Oke. Dan bagi hasilnya gimana waktu itu penentuannya? Lu berdua doang ya? Kita sama beberapa partner sih. Oh oke, gue pikir berdua nih. Karena kan kita pengen gede kan. Jadi ada beberapa partner ya kan yang masuk, ada yang di operasional, branding, ada yang di konstruksi dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa orang. Semua chip in. Semua chip in, ada Mana modal. ada Iben, ada gua, Mas Renal, Mas Faras, Mas Bara gitu. Bara Berlima. siapa? Ada namanya Bara Al Aziz. Oh, gue pikir baranya si Tan Baikun kan bara juga kan namanya? Bukan. Tidak. Oke. Dan lainnya konten kreator juga? Enggak juga? Enggak sih. Enggak ada yang konten kreator, semua real pengusaha. Paling banyak siapa yang chip in? Sama mayoritas Iben pasti. Saham mayoritas Iben. Soalnya ada yang bilang sama gue katanya Iben sebagai brand ambassador, katanya bukan pemilik, katanya malah Richard yang pemilik, lu maksudnya. Katanya begitu, emang gorengannya begitu. Mesti ganti pergaulan sih, Mas. Ush. Banyak hoax. Asik. Makanya media gue mau diregulasi ya. Iya benar. Biar enggak ada hoax. Iya. Oh bang gitu. Nggak, tapi terus kan lu juga nyampe begitu pasti kan? Enggak sih. Teman-teman gue tervalidasi semua orang media sama teman gue. Yang deket sama supplier ayam lu? Enggak deket. Gue gak pernah ngurusin operasional detail gitu. Berarti bukan lu ya? Soalnya kemarin gue terima telepon dari temen gue. Dia bilang, nih gue kenal sama supplier ayam. Dia mau naruh di kebuli abuya gue. Terus gue bilang, oh gue udah ada suppliernya. Lu berapa penyediaannya? Gue bilang, beras basmati gue sebulan aja 40 ton kebutuhannya. Sombong maksudnya. Memang begitu sih kenyataannya. Atas izin Allah. Enggak bukan sombong, kan gue fakta. Iya. Kalau sombong 50 ton. 40 ton omsetnya berapa tuh, Mas? Ya oke, fokus dulu ya. Nah, Loh, mau nanya doang, mau belajar. Enggak udah. Enggak. Nah, ya enggak tahu soalnya kan cabangnya kan sampai 200 cabang. Oke. Lalu akhirnya dia katanya kenal sama lu, kenal sama sambal bakar karena dia supplier sambal bakar gitu. Banyak lah, Mas. Banyak ya. Oke. Dan strateginya siapa? Gimana awalnya kepikirannya? Gue pengennya kayak gini. Kan pasti kan semua kan ada konsepnya. Event semua atau lu atau partner yang lainnya? Kalau dari marketing mayoritas event sih. Oke. Gue cuma ngurusin bagian business development aja sih, Mas. Jadi skema bisnis, outletnya mau kayak gimana dan sebagainya itu. Dan gue denger juga katanya bener gak sih? Ini gue tabayun ya. Justru gue mau lu klarifikasi ya. Katanya investornya gede banget. Sampai akhirnya bisa dibuka di mana-mana. Gue lihat gorengan media sampai 1T apa berapa gitu. Nggak, ini lu jujur gorengan apa beneran nih? Itu mungkin bener di masa depan. Berarti lu ngegoreng, bohong lu. Tapi kan gue nggak pernah bilang ada investor 1 triliun itu berita di mana itu hoax. Ini banyak banget berita hoaxnya. Memang harus diregulasi. Udah kita balik ke TV deh. Oh ya udah. Jangan gitu dong. Malah kita mau kampanye biar kita bisa sukses di digital. Enggak sih, itu gorengan. Bukan gorengan ya. Kalau gorengan tuh si sambal bakarnya yang up medianya. Kita nggak pernah up. Gue baru denger pertama kali, first time. Ada. Siapa? Gue dapat berita dari mana? Bini gue. Nah, memang bini gue tuh kerjaan tuh suka nongkrong-nongkrong sama ibu-ibu gosip kayaknya. Ibu-ibu gosip harus diregulasi kayaknya. Semua aja diregulasi. Enggak sih, itu enggak benar sih. Dan sambal bakar nggak pernah goreng berita itu. Kalau ada tunjukin dan gue kasih uang lah kalau itu bener. Nggak pernah, kita nggak pernah. Loh, bentar. Lu udah berapa tahun sih?
Setahun. Setahun 14 cabang. Nggak, gimana caranya begitu gitu loh. Coba kasih tau teman-teman semua. Oke, kita masuk ke edukasi deh. Triknya gimana sih? Jangan pelit. Berdoa aja sama. Itu betul. Yang pertama berdoa, minta sama Allah. Yang kedua kan ikhtiar. Benar. Ya kan? Nah, gimana cara ikhtiarnya? Coba gue pengen tahu tekniknya, strateginya. Kok bisa setahun 14 cabang gitu loh? Sebenarnya gini sih, kita cuman apa ya, bingung jelasinnya. Karena ya ini gift aja lah, berkat aja. Iya paham. Cuma maksud gue, oke gini deh. Teknisnya gini deh. Lu kan cabang pertama nih. Ngegedein cabang pertama langsung nempel buka cabang kedua. Enggak. Atau tunggu dulu ada jedanya 2 bulan lah. 2 bulan. Oke, dengan total revenue berapa dulu nih? Bisa sampai oke lah. Ini indikasi yang kuat, cash flow gua positif, surplus, profit. Kan itu syarat buka cabang kan gitu. Betul. Kalau lo orang keuangan pasti tahu deh. Betul. Ya kan, harus profit, surplus. Ya kan? Kecuali bapaknya orang kaya. Iya, betul. Betul. Bisa Itu. aja dong. Ya, bisa. Ya, bapaknya cuci di bawah. Iya bisa. Sepatu. Oh, sepatu. Kan sepatu di bawah. Bukan cuci uang ke bawah ya. Iya, Bukan, betul, sepatu. betul. Sepatu. Ya kayak gitu-gitu kan. Lu yang kayak gimana nih? Keuangan lu waktu itu lagi sehat apa enggak? Kalau nggak sehat sih kita nggak mungkin ini ya, punya outlet yang tetap running sampai sekarang sih. Betul, udah profit. Pasti profit. Berapa revenue-nya? Lumayan. Buat beli cendol lah. Enggak. Ini buat edukasi, Iya, bro. iya. Berapa? Revenue lu berapa? Berapa sih? Waktu itu berapa? Nambah cabang kedua pas bulan keberapa? Bulan kedua lah. Wah, Tapi gini Mas. lu nekat lu, bro. Masa sih baru bulan kedua udah buka cabang dengan segede 1000 Orang meter? kita balik modal tuh 1,5 bulan kok. Sombong sekali anak muda Bukan ini. sombong, itu kan fakta. Anak muda, umurmu berapa anak muda? Saya juniornya Mas Dery. Berapa lo? Tebak Mas. 28. Ya benar sekali. Serius? Bener. Tuh, 28 1,5 bulan. Tapi Paling- tapi banyak yang lebih hebat Mas. Nih, enggak, lu jual apa sih, bro? Ini gue penasaran deh. Enggak, misalnya 1,5 bulan itu buka cabang dengan yang gede banget. Kan gue ngeliat di event tuh kan gede-gede banget. Ini Mas 1000 meter persegi. 1000 meter. Dengan konsepnya tuh dine in. Dine in, open space, Iya, itu tradisional Ki. banget. Keren tuh lu punya. Jadi OPEX-nya low. Iya, open space tuh. Gue juga kemarin kan ngeliat ya, gue nganter anak gue tuh sekolah ke Radar Auri kan, persis di pertigaan apartemen yang mau ke Radar Auri itu turunan tuh apartemen di Cibubur situ tuh. Gue kira, gede banget ya sambal bakar Indonesia. Terus gue ngeliat, karena mungkin gue juga orang bisnis juga, orang F&B juga. Brand lokal lagi, Indonesia kan. Betul, gue ngeliatin gini. Oh, di open space, jadinya kan capex low tuh, secara kapital. Oh iya, berarti budget tuh kebuka gitu. Terus yang kedua, kan kelihatan dari luar kan memancing ya. Betul. Kayak pola-pola seafood gitu kan. Kelihatan jadi memancing, orang jadi pengen mampir apa segala macam. Itu strategi-strategi seperti itu tuh. Gaya lu memang kayak begitu tuh. Kalau lu ketutup, gede itu cost-nya pasti. Betul. Udah dianalisa nih, jago edukasinya. Ya memang kebetulan gue juga lagi buka sih 69 juta. Buka kelas Mas. Iya. Itu ada, kalau teman-teman pengen tahu mungkin lu bisa cek di deskripsi di bawah gitu ya. Oke. Itu ada buat ntar di bulan November. Tapi buat yang lu serius aja, buat lu udah omset tembus 1 miliar. Soalnya kalau belum di bawah 1 miliar, enggak udah. Lu mendingan benerin cash flow dulu. Orang-orang tertentu aja bisa ikutan. Waduh, kita nggak bisa ikutan dong. Belum tembus ya? Belum. Belajar lagi ya. Oke, Oke. fokus. Enggak. Ya, maksudnya kan belajar itu kan dari segala hal. Oke, Nggak baik. harus lu belajar sama gue. Benar. Ya kan, misalnya lu belajar keuangan sama ya macam-macam, ada Yusak, ada segala macamnya. Tapi by the way, lu keuangan lu pakai gimana sistemnya? Masih Excel? Enggak sih. Pakai apa? Ada software accounting. Ada software kita buat. Tuh lihat, sekelas dia aja. Berarti lu sangat peduli sama keuangan kan? Jelas dong. Nah, itu poinnya. Banyak UMKM tuh baru memulai tuh kayak asal ngegas, tapi dia nggak bisa ngukur. Ketika mungkin lagi profit baru sekali, tapi cash nggak ada, defisit, nekat buka cabang. Saran lu gimana Mas? Ya, lu benahin dulu keuangan ya, sistemnya laporan keuangan yang jelas. Nah, orang yang nggak tahu gimana tuh? Orang nggak tahu nih. Satu, belajar. Terus yang kedua, ada toolsnya nggak sih misalnya? Ya ada lah. Apa tuh? Ya ada. Jadi gini, buat teman-teman nih, misalkan lu sekarang lagi bangun bisnis, nih kan? Terus berpikir bahwa, oke, gue pengen scale up apa segala macam. Nah, caranya sebenarnya simple, bro. Lu harus tahu dulu, ngomongin kan ada skill set sama tool set. Skill set, tool set. Skill set berarti ilmu yang lu punya. Betul. Tool set berarti ada alat atau kendaraan atau alat perang yang lu pakai nantinya. Itu tuh poin yang utamanya dulu. Nah, misalkan dari penjualan masuknya ke POS, point of sales.
mesin kasir. Betul. Tahu ya? Masuk di situ. Nah, biasanya kalau keuangan itu, kalau dia mau bangun usahanya, yang keuangannya salah, dia ngambil data-datanya itu, meskipun ini software-nya gue nggak bilang totally salah ya, tapi kan agak sedikit manual banget lah. Contoh misalnya Excel gitu. Ditarik datanya dari mesin kasir. Itu udah syukur tuh pakai mesin kasir. Yang jadi masalah adalah ketika dia catatannya pakai kertas, bro. Tahu nggak sih? Yang manual-manual banget gitu. Nah, artinya kalau masuk mesin kasir, diambil datanya buat mesin laporan keuangan. Tapi dari hal kecil aja, data yang gue temukan aja, dari laporan keuangannya itu aja dia masih belum bisa bedain mana yang uang buat dia, mana yang buat perusahaan. Masih nyampur, bro. Campur-campur ya? Campur-campur. Lu kayak gitu nggak? Oh enggak dong. Pajaknya nanti progresifnya gede banget kalau Iya. Iya memang, satu. Dan kedua kan lu kan akan kesana ada omset gede kok, tapi kok nggak ada ya gitu kan. Nah, saran gue teman-teman, mendingan sekarang udah ada kabar gembira buat teman-teman semua. Gimana caranya lu bisa ngatur laporan keuangan yang baik, lu bisa pisahin tuh antara laba rugi yang benar, ya kan? Atau mungkin laba kotor, laba bersih, pokoknya semua seputar laba rugi lah intinya lah. Ya, sampai lu bisa bantuin ya buat para tim lo, pegawai lo akan lebih nggak pusing gitu. Ya. Nah, intinya lu bisa pakai AI, bro. Gimana tuh? Ada robot kayak semacam teknik lah. Teknologi lah. Nah, intinya bisa secepat itu sekarang. Solusinya gimana? Lu bisa langsung bikin pekerjaan jauh lebih mudah, lebih efisien dan cepat dengan integrasi dalam satu aplikasi. Cukup satu aja, semuanya kecampur di sini. Sombong tuh aplikasi ya. Iya benar ya. Biasanya kalau lu laporan keuangan ada banyak aplikasi kan. Lu tarik datanya di sini. Oh, lu butuh ini. Butuh neraca yang proyeksinya seperti ini, lu masukin lagi ke sini. Nggak usah, satu aplikasi aja. Namanya Makari Jurnal. Apa? Makari, kan Makari ada banyak produk-produknya. Yang jurnal, lu pakai yang itu, bro. Nah, kalau lu pengen tahu informasi lebih lanjut, lu pengen langganan, lu pengen kepo dan lain sebagainya, Makari Jurnal, caranya langsung aja cek di deskripsi di bawah. Tuh, itu baru pengusaha yang bener kan begitu mengenai keuangan. Lu sendiri juga pasti begitu kan? Benar. Itu yang paling penting. Makanya kalau syarat-syarat sah mutlak untuk lo nambah cabang, kalau dari gue tadi ya, yang Coach Yusak pernah kasih tahu juga, lo harus profit dan lo harus surplus. Benar. Udah profit ada cash. EBITDA-nya gede. Iya, positif EBITDA-nya. Nah, lu dari situ kan? Makanya lu nambah cabang lagi kan? Betul. Gaya sekali anak muda ini ya. Bukan, kan kita ngomongin fakta. Iya, berarti 14 berapa bulan tuh ya? 4 tahun lah, 12 bulan. Emang semuanya merah, hijau semua, bro? Nggak ada cabang sambal bakar yang sepi kan? Iya kan belum tentu hijau kali laporan keuangannya. Kita sih nggak ada, alhamdulillah ya kan, nggak ada yang merah, kita hijau semua. Dan cara menempati lokasi yang oke tuh gimana caranya ngukur ya? Karena kan lo nambah cabang gitu. Banyak sih benchmarknya sih. Jadi benchmarknya misalkan ada brand, misalnya kalau nggak mau repot nih ya, kalau nggak mau repot, cari kompetitor yang sejenis, yang notabene customer segmennya sama ya. Misalkan contoh dia middle low. Ada sambelnya. Bukan marketnya. Misalkan contoh Alfamidi, Indomaret kan. Kalau mereka nggak mau repot kan, Indomaret buka yang ada Alfamidinya rame, pasti sebelahan karena marketnya sama kan. Jadi Indomaret juga buka, Alfa juga buka yang ada Indomaretnya, yang Indomaretnya rame gitu. Atau misalkan patokannya ada residen, perkantoran, ya kan. Misalkan apa lagi ya, office dan sebagainya lah gitu-gitu. Oh, pantesan lu buka di Cibubur, depannya apartemen setinggi gaban tuh. Dan itu pasti rame sih, Mas. Pojokan situ tuh. Itu pasti rame banget. Iya, sini ada apartemen. Sini banyak belakang perumahan-perumahan. Kayak kemarin kita buka di Peta Barat, Kalideres, cabang terbaru kita, ya kan. Itu belum grand opening, itu udah waiting list. Itu udah after 1 tahun loh. Karena banyak banget yang ngeledekin gue waktu itu. Ini mah bisnis hit and run, ya kan. Bisnis yang take off terus hilang ke permukaan. Gue cuma bilang sih, ya udahlah, emang kan nggak semua orang pinter kan. Jadi dan nggak semua orang ngerti kan. Jadi ya udahlah, tunggu aja 6 bulan kemudian, tunggu aja 12 bulan kemudian, tunggulah nanti 5 tahun kemudian, tunggulah 10 tahun kemudian. Jadi biarin mereka ngomong, ya kan, dengan fakta, dengan dibalas dengan fakta bahwa kita masih rame kok,
masih waiting list. Kalau datang ke sambal bakar pasti penuh. Kenapa bisa waiting list ya bro? Padahal kan nih ya, sayangnya gue udah jam makan gue udah gue tutup nih jendelanya nih bro, pengen banget nanti ya. Bukannya gue nggak menghargai Kan lo gue ya. undang kan di Cibubur. Iya, Semua Cibubur. anak-anak kasih solusi. Kita Iya makan benar, bareng. boleh ya nanti rame-rame ya. Benar. Kita kesana ya. Nggak apa-apa, kita ketemu di tengah aja dan kita ya, pilih cabangin Cibubur aja. Kita ketemu di tengah. Jadi gue juga kasihan mereka kalau Itu bukan tengah. Itu bukan tengah. lah sekarang gini, kalau mau ketemuan ya udah yang Cibubur aja kita makan di situ biar anak-anak juga yang dari luar Jakarta, dari anak-anak kantor. Gue juga effort juga ke situ. Grogol ada. Hah? Terus juga Lah kan yang mau bangun karena baru, biar Baru. fresh. Biar anak-anak lebih fresh. iya. Oh, benar. Jadi Tau kan? kalau misalnya lu pengen gue review, ya udah yang Cibubur aja. Benar. Paling fresh, paling baru ya kan. Gitu. Iya kan? Semua anak kasih solusi ya. Iya. Iya. Kita kesana rame-rame. Yang Janji loh, kalau nggak Iya, boleh. datang dosa loh janji nggak ditepatin. jangan bawa dalil. Maksud gue berjenggot. Jadi kan kena tuh, berasa tuh. Ya berjenggot ya parah ingkar janji ya iya. gitu. Enggak apa gue tag nanti. Iya Gotek, betul. gotek nanti. 2 minggu kapan sih? Gue takutnya ada jadwal. 2 minggu kapan sih? 2 minggu dari sekarang nih. Iya, 2 minggu sebelum dari video ini sekarang. tayang. Sekarang Iya. tanggal 3 nih teman-teman Agustus. Tanggal 20-an, akhir lah. Weekend apa weekdays? Biasanya antara Jumat atau Sabtu. Pasti bisa lah. Ya kalau weekend gue bisa. Iya. Ya weekdays gue full banget. Oh, jadi ini basa-basi doang. Ya kan kalau gue siap panggilan Pak Presiden sama Pak Menteri gue datang. Takutnya sibuk bro. Oh, emang. Kita kan lagi bantu UMKM. Oh. Nah makanya nih ya 26 cakep tuh. Ya, oke ya. 26 kan kata lu? Pokoknya gue bakal undang ya kan. Kan Mas, hari itu kan 24 jam, Mas. Lu gak bisa datang pagi, datang siang. Emang lu bapak gue? Mentang-mentang 24 jam der sini ya jam 11 malam. Nggak gitu juga kali. Mas, lu kan pas pulang nih, kan searah tuh. Iya betul, gue keluar tol di situ. Bener kan? Cibubur Junction. Makan, kan lu pasti makan dong. Iya Nggak siang gue kan gue anaknya tuh anak startup intermittent fasting boy gitu. Berarti lu gak support bisnis yang bukannya malam, Mas. Lah bukan gue nggak support, gue support. Cuma gue yang siang-siang aja kan terserah gue mau makan jam berapa. Jadi kalau semua orang kayak lu nih yang bisnisnya apa kaki lima yang malam-malam tuh pada bangkrut semua, Mas. Lah kenapa lu harus ngikutin gue pola dietnya? Ya dia buka aja malam-malam mulai 4 jam jendela dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Lah kenapa lu harus ikutin gue jam 12 siang bukanya? Kenapa? Soalnya market kayak lu tuh kan dibutuhkan kan. Ya memang gue sepengaruh itu, Iya. tapi masih gue jijik banget gue ngomong juga jijik banget. Ya udah nanti datang 26. Oke. Insya Allah 26 Agustus 2023 kita rame-rame kasih solusi cabang Cibubur. Pokoknya ya. gue bakal informasikan tanggalnya ya. Pokoknya Lu aja nggak kasih tahu tanggalnya. soalnya fleksibel, Mas. Artinya kadang-kadang nih ya ada regulasi. Nanti kan lu nggak pernah kan dengar berita sambal bakar ditutup kan? Gimana gue tahu? Nggak kayak brand-brand sebelah. Kan ada tuh yang disegel, Satpol PP dan sebagainya ada. Oh iya. Ya kan? Sambal bakar nggak pernah. Karena semua izin ya pas kita buka itu sudah di make sure bahwa itu sudah ada. Oh yang tutupnya bermasalah dia disegel polis line kan? Ya misalkan disegel Satpol PP izinnya PBG-nya belum ada. Misalkan gitu. Oh iya. Kalau kita kan kita urus dulu. Urus dulu. Urus dulu. Bah nekat banget ya UMKM kalau nggak ada izin-izin begitu. Ya nggak tahu kan. Gue nggak pernah. Kalau gue kan gue urus dulu izinnya gitu. Oh, yang di Pondok Labu ada izinnya nggak? Ini mana? Sambal-sambal di Pondok Labu, Andara. Wah nggak tahu. Lah gue nanya. Nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Nggak tahu. Anda memancing saya. Tidak bisa. Orang gue nanya. Memang gue salah, masa gue salah kan gue jurnalis. Kan gue jawab juga, Mas. Saya tidak tahu. Nanti kalau gue bilang iya. ada atau enggak kan jadi dosa gue, atau datanya jadi nggak valid. Nanti gue diregulasi. Belum tentu gue sama lo juga pemikirannya sama. Bener. Kan Andara kan luas. Bener. Andara yang mana nih? Itu aja sih. Ya tapi ada makanan enak di Andara sih. Banyak. Oh jadi strateginya berarti lo bener-bener ngejagain laporan keuangan yang positif dulu dan lain sebagainya. Oke kita beda menu deh. Aduh bro gue ngiler banget sebenernya bro. Gue pengen. Ini basa-basi kan nih? Nggak beneran. Beneran? Tapi gue nggak bisa. Gue udah jam-jam tutup nih. Gue lagi udah turun 15 kilo gue. Orang pada pangling. Bang lu sekarang kurusan. Alhamdulillah gitu. Maksudnya sayang. Berkat ditolak dari Nggak gitu. Kan ini kan mau gue bungkus buat makan besok jam 12 Allah siang. ditolak dosa lo, Mas. Enggak, orang tuh gue besok makan jam 12 siang gue panasin lagi. Bayangin, Mas, ada di luar sana orang-orang yang bisa makan. Bodoh amat. Loh, bener. Iya gue tahu itu. Makanya nih gue mau cek dulu ini tuh ada apa aja. Nih yang paling viral yang mana? Semuanya enak. Ini apa? Ini telur barendo.
Ini terong ya? Ada terong goreng. Jadi setiap makan di sambal bakar itu kita kasih kondimen pelengkap. Ada terong, timun, sambal, kol goreng. Loh, nasinya mana? Ini nasi nih. Oh, dipisah. Jadi bisa. Oh, Gitu. tapi kalau bungkus emang nasi dipisah? Enggak kan? Tergantung request dari customer. Oh iya. Kalau iya. mau dipisah, dipisah. Tapi yang jelas ada ini apa? Ada itu apa covernya gitu. Ah. Jadi nasinya nggak kering. Iya. Orang-orang kayak gue yang makan nasi setengah bisa juga nggak di request? Bisa, nasi setengah. Ini kikil bro. Iya, itu kecil. Wah, Dan kelihatan nggak Dan? Wah dahsyat. Di situ ada kamera mana kayak yang bisa diatur? Ini apa nih? Coba deh, gile. Gue lupa nih. Gue sejujurnya gue ngeliat event. Gue ngiler mulu tapi gue belum sempat kesini Ini bro. udang. Oh, udang. Iya. Yang paling favorit yang mana? Kulit, ayam, bebek, iga. Banyak mas paretonya. Kulit. Ini udang. Mm-mm. Padahal simpel ya bro ya. Karena- Enggak, ini bukan mesti gue merendahkan. Ini pakai skill pasti. Ini pasti nggak mungkin insya Allah nggak enak gitu ya. Karena pasti kan lu kan QC terus ya. Tapi kan ini bukan sesuatu yang Tapi bener mas poinnya, simple. iya kan? Maksud gue kan sesuatu yang sering banyak ditemukan juga gitu loh. Bener. Tapi kenapa bisa seviral itu? Selain event ya. Karena event memang ya kita akuin pasti bawa traffic. Tapi maksud gue kan mau segede-gedenya tuh artis. Tapi gara-gara dia nyobain terus misalnya nggak enak, misalnya dia kurang nyaman tempatnya, misalnya dia kurang sesuatu yang dirasa-rasa mungkin menurut dia nggak pas, apapun itu bentuknya, dia kan nggak repeat kan? Poinnya salah mas. Nah terus lu gimana? Poinnya rame bukan karena event. Oke, gue pikir lu gara-gara pansos dia. Bukan. Orang tahu karena event. Orang datang bukan karena event. Terus? Jadi gini, kalau orang konversi rate-nya tinggi, ya kan? Karena sosok eventnya is will be problem. Itu terjadi pada kue-kue artis tahun 2015-an. Oh iya pada gagal tuh. Makanya di brand sambal bakar ya. Ini gue buka salah satu kuncinya lah ya. Wah keren. Salah satu aja. Ya udah, jawabannya. ya oke. Lu nggak pernah bakal nemuin muka event di packaging, mas, di banner, dimanapun, di store-nya sambal bakar. Kenapa ya? Karena memang kita pengen buat orang datang karena produknya, karena hospitality-nya, pelayanannya, karena servisnya, bukan karena eventnya. Jadi kalau lu datang karena event dan eventnya tiba-tiba nggak ada di store, jadi sepi mas. Lah tapi kan dia ngeliat dari postingannya event. Orang tahu kan event. Iya, coba kan maksud gue kan funneling itu kan dia ngelihat event abis itu gue cobain datang gitu loh. Bener. Tapi konversi rate untuk baliknya bukan karena event. Oh, balik lagi ke Bener. produknya. Balik lagi ke produknya. Iya, tapi pertanyaan gue produknya pun juga bukan yang sesuatu yang jarang ditemukan gitu loh. Itu maksud gue poin gue itu. Tapi kan fit banget ke market. Oh dari iya, harganya. sangat ngefit ya. Fit dulu ke market. Dari segi apa? Harga. Berapa harga? Kayak misalkan ini. Segini sekotak nih. Ini paling 20.000. Wah gila nekat banget, lu ngambil tipis banget dong. Tadi gua makan cumi aja ya. 57.000 loh. Cuminya doang. Di mana? Ada lah brand. Nggak, gua sebutin nggak etis. Pinggir jalan ya. Pinggir jalan. Iya sih, rata-rata malah yang maaf ya seafood kayak gitu, gue juga pernah diketok tiba-tiba 80.000 lah. Ini telur ini cuman 15.000. Satu kotak 15.000 nih. Telur kayak gini. Mm-mm. Sama si produknya juga udah lu jagain banget ya. Kita jagain banget. Kita comfort food banget sih. Karena kita percaya mas, marketing bring a new customer, tapi produk make loyal customer gitu. Oh iya. Jadi kita punya semuanya bahwa orang tahu karena event, tapi orang datang berkali-kali bukan karena event. Dan it will be problem kalau orang datang berkali-kali cuma karena event. Oh iyalah. Makanya, Oh bahaya loh. makanya itu experience yang dulu-dulu di kue artis-artisan, gue gak sebutin brandnya ya, kita gak bakal terapin. Kan kue artis dulu banner di rukonya paling depan muka artis, di packagingnya muka artis, di mana-mana muka artis. Oh jadi salah tuh ya, Teguh Wisnu, Prilly, Irfan Hakim salah tuh ya. Salah menurut gue. Wah Masya Allah. Ini bagus ya, ini mesti kritik membangun nih. Bener, salah. Harusnya gak dipasang muka-mukanya mereka. Harusnya enggak. Iya. Karena takutnya malah backfire atau blunder. Ketika mungkin di situ Teguh Wisnu udah nggak di situ lagi misalnya. Jadi menurut kalau Tapi enak sih bro. tapi kan secara campaign dan positioning bisnisnya ya, Enak kok. Mas, kalau rame cuma karena enak, kan gue nih tata boga kan sekolah, gue kan chef kan, gue berarti boleh ngomong nih. Banyak chef masih bisa masakan enak, tapi buka bisnis yang rame, nggak semua chef mas. Jadi rasa enak itu nggak cukup. Bener dong? Iya servis panjang lah ya. Banyak mas. Apalagi coba selain servis? Misalkan ada 100% ya,
produknya rasa enak 1%, hospitality-nya satu lagi jadi 2%, service time-nya 1% lagi jadi 3%, tempatnya 1% lagi 4%. Misalkan apa harganya 1% jadi 5%, banyak lu masih penuhin semua mas. Iya sih, memang nggak harus cuma si produk enak doang. Percuma enak, tapi gue pernah lihat satu postingan. Nih, sorry gue potong ya. Terus tiba-tiba ya adalah sebuah brand. Terus ownernya cerita sama gue, gila gue habis-habisnya nih. Giliran kemarin-kemarin enak. Yaudah komennya ya alhamdulillah begitu. Tapi giliran ada satu gue bermasalah. Yang di videoin serentak orang datang situ adalah hanya fokus pada bocor atapnya. Hujan nih bocor, tos ke meja. Stres ownernya cerita sama gue tuh. Brand gede lah. Soalnya kenapa? Gara-gara satu orang ngeviralin. Gila guys. Gue tahu gara-gara si ini disebutkan, mungkin dia ada pakai KOL endorse apa tapi beneran bocor. Disorot. Rame. Ya nggak rame-rame banget, cuma maksud gue lumayan ngefek ke bisnisnya dia. Jadi kayak apa namanya? Oh, wah gila sih ya. Gue lagi pertama kali pengen nyobain kesini gara-gara tahu postingan si ini. Oke. Tapi gue nggak nyangka nih bakal bocor. Terus kayak semoga diperbaikin ya. Nggak nyaman kita harus pindah bangku misalnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Wah gila dampaknya. Ngerti gak sih maksud gue? Yang tadi kan yang lu bilang kan, masalah servis misalnya, ya kenapa? Atau mungkin pengecekan QC kan berarti kan lost tuh kayak gitu-gitu. Berarti kan mungkin rame tapi dia sibuk tuh di depan. Waitersnya misal nggak sampai ke pantau. Atau mungkin pas lagi mau tutup kan di cross check dong. Benar. Nah itu kan yang kayak gitu-gitu tuh yang UMKM itu miss tuh. Tutup aja. Closing berapa? Wah, alhamdulillah kita rame ya. It's a wrap. Wah, thank you all crew. Ayo pulang yuk. Hati-hati dia. Jangan lupa dikunci ya gitu kan. Barang-barang sold out. Happy kan. Padahal sold out sebuah kesalahan menurut gue. Salahnya di mana? Forecastingnya berantakan. Kenapa barang bisa sold out? Sold out itu bukan prestasi mas. Tapi kan bagus. Tapi kan beneran target tercapai. Sold out itu bukan prestasi mas. Ya kan laku produknya. Tapi salah forecasting. Coba. Ya kan dia pasti forecast dong. Dia pasti mantap. Salah makanya sold out. Oh ngerti gue. Maksudnya kalau dia habis pasti kan supply chain-nya keganggu tuh. Forecastingnya salah. Ya, dia harus belanja lebih baru lagi, lebih awal lagi, lebih pagi lagi. Karena kan bahan bakunya habis ya. Kalau dia sold out jam 12 siang misalkan, bener dong, omsetnya 10 juta. Kalau dia nggak sold out sampai jam 10 malam, mungkin omsetnya 50 juta. Gimana? Kalau misalkan nih ya, brand makanan, brandnya si Richard misalkan, dia sold out nih, dia happy nih. Sampai jam 12 malam, cuma jualan 3 jam sold out, dapat omset 10 juta. Padahal kalau dia nggak sold out, dia bisa dapat omset potensi 50 juta. Lah kan emang udah habis barangnya. Makanya sebuah kesalahan. Lah kalau emang beneran habis di jam segitu? Makanya sebuah kesalahan. Berarti di stop dong, nggak boleh beli. Apanya? Nggak boleh beli, revenue jadi terganggu kan? Potensi dia dapat revenue kan jadi terganggu. Bukan, kata lu kan nggak boleh sold out. Misalnya lo sehari berapa penjualan? Misalkan 3.000 ya? Iya 3.000. 1.000 sampai 3.000 lah. Ya oke lah. Pengunjung yang datang. 3.000 pieces lah misalnya. Ya ternyata memang habis di hari itu, pas lagi rame-ramenya. Masa lu tahan orang mau beli? Maksudnya bukan, nggak boleh sold out. Gue tuh selalu ngomong sama orang operasional, kalau lu sold out berarti ada yang salah di lu. Iya, nggak boleh sold out kan. Lu kan forecast nih, lu kan proyeksi kan. Pokoknya hari ini lu harus gimana ngomongnya kalau F&B itu ya bahan baku sekian, ini begini ini harus dengan untuk memadahi inventory sekian. Oke, buka nih. Benar, jam 10 pagi misalkan. Oh iya, jam 10 pagi. Jam 3 sore udah sold out. Outlet tutup kan? Iya, udah habis. Fixed cost kan tetap kan berjalan. Lah kalau emang semuanya udah habis maksud gue, terus lu mau dagangin apa? Nggak boleh habis. Forecast-nya berantakan. Perhitungan stoknya. Jadi kalau dia habis jam 3, omsetnya 10 juta dia bangga-banggain. Menurut gue salah. Karena harusnya bisa dapat 20 juta. Misalkan contoh. Ya kalau modalnya udah nggak ada, cost-nya udah nggak ada, cost lagi, bahan bakunya udah nggak ada, lu mau ngolah apa? Nggak mungkin dong, Mas. Nggak mungkin. Oh, dia pasti stok di freezer gitu-gitu ya? Nggak mungkin dong. Secara UMKM atau bisnis punya stok cuman 6 jam atau 1 hari. Loh kan kalau cash flow-nya berantakan, lu belanjanya aja masih terngais-ngais, bro. Makanya pakai Mekari kan? Iya, betul. Betul ya? Masuk. Gue bantu. Mekari jurnal ya? Iya. Iya. Mas, lu bisa bangun secara capex interior yang mewah, equipment yang bagus. Masa lu inventory bahan baku cuma bisa nyetok 1 hari? Kan nggak mungkin. Logikanya nggak mungkin. Bukan, maksud gue gini, kan ada juga yang piutang.
Oke. Ya dong. Ini kita fair-fairan nih. Kita ngomong cash flow nih. Oke. Ada piutang misalnya. Oke. Piutangnya mungkin dari mana? Vendor. Oke. Ya, bisa nggak? Oke. Ya, macam-macam lah. Otomatis ada juga misalnya kayak nyokap gue. Nyokap gue punya toko kue di Ini menarik nih. Oke. mall, ya kan? Terus tiba-tiba dia tuh turunnya tuh 2 minggu sekali. Ya. Cairnya apa segala macamnya. Oke. Otomatis dia harus belanjanya, belum kebutuhan sehari-hari apa segala macamnya. Agak terganggu tuh modalnya. Oke. Ini kita ngomong piutang ya. Oke. Nah, otomatis dia harus simpan inventorinya dan lain sebagainya itu ya mungkin. Buffernya berapa lama? Kenapa? Buffer stoknya berapa lama? Nah, ya gue gak tahu kalau bisnis lo. Enggak, estimasinya Mas Dery. Berapa ya kira-kira ya? 1 hari kah? Oh ya gak mungkin. 2 hari kah? Ya. Atau kita simple Mas. Mas kan tadi ngomongin akuntansi kan. Gue Gue kan salah satu yang concern di keuangan di Sambal Bakar. Oh, karena lu pakai Makari Jurnal juga ya, Masya Allah. Oke, lanjut. Bisa, mantap. Ya kan? terus. Capex, ya kan? Kita ngomongin capex nih. Ya. Akun apa yang paling gede? Apakah Ya, sewa lah. Sewa. Meja. Meja. Ya, apakah inventory bahan baku? Oh, ya enggak dong. Jadi nggak mungkin dong buffer stoknya cuma buat di bawah seminggu. Bener dong? Ya, ini gue coba kontradiktifin biar UMKM melek. Oh. Dapat ya, teman-teman ya. Kalau nggak melek berarti PA. Makanya pakai Makari Jurnal biar Bisa. lebih tertata. Dan dengerin kasih solusi. Iya, betul. Dapat ya, teman-teman ya. Nggak mungkin dong. Jadi orang heboh karena sold out, apalagi di pameran tuh. Itu sebuah kesalahan. Kita baru 4 jam langsung Sold out. sold out. Sebuah kesalahan. Di apa? Pakein banner atau apa gitu kan? Tutup kan. Padahal misalkan contoh Mas, sesimpel analoginya. Ada fixed cost misalkan 5 juta. Ya fixed cost pasti namanya fixed cost ya fix. Bener dong? Iya. Tetap nih, biaya tetap. Iya. 5 juta sehari misalkan ya. Sehari. Kalau dia buka sold out, omsetnya 10 juta, dia happy nih. Berarti fixed cost-nya 50%. Iya. Kalau padahal dia nggak sold out, dia bisa dapat potensi 20 juta. Fixed Iya, cost-nya jadi itu. 25%. Itu maksudnya. Dapat teman-teman deh. Iya. Jadi hati-hati buat teman-teman UMKM yang terkecoh di situ. Contohnya, gua sederhanain lagi deh istilah lu deh. Ini ya biar teman-teman UMKM mungkin insya Allah lebih makin paham lah. Kayak misalnya kan fixed cost di pabrik. Gua langsung ngomongin contoh yang lebar dulu baru gue sempitin ya. Oke, kita nambah cabang nih. Wah, gila kita keren banget ya. Wah, Masya Allah ya udah kalau gitu ya. Daripada nanti ngambil ayamnya, daripada ntar ngambil sosisnya, apa segala macamnya kita pakai supplier. Gila, dia sekilonya 7.000. Kalau kita bangun pabrik kan bisa 3.000 sekilonya. Gitu kan? Padahal pabrik itu ada fixed cost. Untuk dapetin 5.000 atau 3.000 aja lo harus perputaran produksinya tuh harus sekian berapa ribu pieces misalnya. Ada resikonya. Iya, itu. Tuh pabrik. Yang kedua, lu gaji karyawan berapa? Misalnya ya anggaplah misalnya gajinya 3 juta. Ini contoh. Oke. Ya kan? Terus pegawai lo misalnya ada 5. Berarti 15 juta kan? Operasional atau OPEX yang lo keluarin buat si pegawai. 15 juta ini udah pasti keluar. Anggaplah misalnya dihitung tinggal dibagi hari lah atau bagi minggu lah apa segala macam. Yang harusnya dia kerja sampai tutup. Betul. Biar keluar 15 juta. Betul. Tapi kalau lo jam 3 sore, lo udah tutup dan dia nggak ngapa-ngapain, nggak Produktivitasnya rendah. itu poinnya teman-teman. Kan pasti dia pulang, beres-beres. Betul. Main Mobile Legend tuh. Betul. Nah, Atau sementara nonton Kazolusi. Ya. Nah, tapi kan lo harus tetap gaji dia dengan angka 15 juta. Betul. Itu yang jadi persoalan. Tapi jam 3 udah habis. Betul. Dapat omset 10 juta. Harusnya kalau lo habisin ke sini agar impas dapat 50 juta, bayar 15 juta. Fair. Bener. Nah, lo udah dapat 10 juta, tapi kan lo tetap harus bayar 15 juta. Bener. Buat gaji mereka. Boncos. Jadi Makanya pakai Makari Jurnal biar tahu nih dari laporan tuh. bener. Iya kan? Jadi jangan pamer-pamer lagi. Sold out. Sold out. Kan buat flexing. Yang nggak ngerti sekarang audiens jadi ngerti. Oh, kalau sold out ya kan ini sebuah kesalahan. Iya. Itu poinnya. Makanya gimana ya? Buka pikiran, bersih-bersih, mandi. Buat para UMKM kan nggak ngerti kan? Bener. Mukanya dibagusin pakai kaf nih. Nih lo mandi yang body wash nih pakai, cuci muka ini juga nih pakai face wash nih, kaf. Jadi pikiran lo tuh jelas, jernih gitu loh, bersih. Kehidupan lo tuh, masa depan lo tuh terang gitu loh. Gila. Itu gimana? Harga berapa tuh, Mas? Buat teman-teman, kalau pengen tahu informasi lebih lanjut, lo cek aja dia
Sambal Bakar nama akun Instagramnya. Verified. Iya betul. Nggak bayar. Bayar 130.000 paling lo. Boleh dicek. Cara gimana? Gue nggak tahu. Gue ajarin mas caranya. Coba gimana sih cara? Lu report orang, ya kan? Lu report yang dia meniru orang siapa, lu searching. Kalau namanya nggak muncul, itu dia beli. Oh gitu ya, gue baru tahu ya. Soalnya Ya. gue nggak ngurusin, gue pikir kayak ya gila ya mereka butuh pengakuan banget ya. Gue udah kayak ya udahlah. Pokoknya report orang. Report orang tuh, coba report. Misalkan report. Ini report ini aja. Ya udah ini report ini sini. Misalkan. Nah coba report. Ya. Oh gitu cara ngecek Iya. ya, gue baru tahu gue. Bawah. Report akun. Dan tadi tuh Someone else. someone else yang tengah. Oke. Ya lu pilihnya berarti jangan selebriti kali, yang lainnya kali. Ya udah, yang saya beri dulu yang folder kecil nih. Ya, Ada ya, coba ya, ya. Oke. Carita coba. Siapa? Istrinya Mas Rex. Oh, oke. S. Sarita. Sarita. Oh iya betul. Oke. No? Itu. Followernya cuma Oh iya. 7 jutaan. 7.000. Coba klik. Enggak ya, yang bawah. Enggak, tap yang baru Mas. Tap yang baru. Heeh. eh, Ya udah ketik Cari. di situ, ketik di situ. Sarita. Ah itu bawah Mas. Yang bawah. Itu bini orang. Aldan ngincar orang lagi ngomongin Iya. bininya Rex. Mau ngincar bini orang malah dia. 8.000. Oh iya. Gak beli. Oh gitu ya. Iya. Segitunya orang butuh pengakuan ya. Kan dapat triliunan kemarin itu apa? Meta. 10T itu ya. Ya 10T. Duh si IG juga jadi enggak gini. Gue bukan iri, bukan apa-apa. Maksudnya kayak gue bukan ada ini giliran kalau gue bersuara pasti gara-gara lo iri aja lo berusaha semaksimal mungkin. Bukan, maksud gue kompetisi jadi nggak sehat, bro. Nggak sehat dalam arti positif ya. Kayak lu tuh nggak kasih konten yang bagus, lu tuh nggak bangun personal brand yang oke, lu tuh nggak ngasih konten edukatif. Tapi tiba-tiba lu dapet. Kan kalau lu untuk ngejar centang biru, anggaplah memang dia butuh pengakuan misalnya. Tapi kan minimal kan yang berkontribusi di halayak dunia maya, itu kan konten-konten yang bermanfaat. Bener. Buat teman-teman kalau pengen kunjungin Sambal Bakar Indonesia, nah bisa langsung tuh cek aja di sosial medianya, ada di TikToknya juga cabang bisa mana aja. buka. TikToknya di mana sih? TikToknya Sama, buka dong. Sambal Bakar juga. Iya, sambal bakar. Oh nice, Masya Allah. Followernya 2,2 juta. Iya kan lagi mau di-share, nggak usah disebutin. Iya, Tenang aja, tenang. Kelihatan kok, kelihatan ntar followersnya. Iya. Takut banget nggak Enggak, muncul. soalnya ada sambal bakar yang lain kan. Gue kasih tahu sambal bakar Indonesia yang followernya 2,2 juta. Emang ada yang lain? Kan Lu nyontek nama lu berarti. Lu baru setahun. Yang lainnya berarti udah lama siapa tahu. Mas yang verified siapa? Ya sekarang gini bro. Tadi kan nggak tahu dulu. Oh, ya. Menurut Lihat loh. Menurut Kementerian Hukum dan HAM, Oke. dia itu punya yang namanya haki, Dicek Mas, dicek aja. hak paten, Dicek aja. ya, hak cipta. Nah, haki ini sistemnya first to file. Dicek Mas, dicek. Jadi siapa yang daftarin duluan, dia yang berhak Iya, dicek, untuk mendapatkan haki tersebut. Meskipun usaha lu udah 10 tahun, tapi ada yang baru 3 tahun tapi didaftarin duluan, dialah yang memegang hak itu gitu loh. Menurut Mas itu benar apa salah? Ya bener lah. Oh benar, ya udah. Benar, kan mau nanya doang. Gua kan nggak tahu nih. Bener dong? Iya betul. Bener. Emang yang satu lagi udah berapa lama dia? Hah? Yang satu lagi yang katanya nggak verified. Nggak tahu, gua nggak tahu. Tadi lu bilang ada nama yang sama. Gua di jalan-jalan Mas. Ya coba klik. Gua nggak tahu. Kalau di jalan-jalan emang banyak kan? Kayak McD sama KFC kan? Pasti kan ada yang buka-buka di pinggir Oh, jalan iya, kan? iya, Bener iya. dong? Gua nggak tahu brandnya Mas. Jadi dia ngambil peruntukan. Udah lu jangan lu somasi. Dia Enggak kan masih dong. kecil. Maksudnya siapa nih somasi Mas? Emang ada brand yang somasi orang? Ya nggak tahu. Kalau Oh. emang gara-gara namanya sama kan siapa tahu dia nggak mau. Ini brand gede nggak apa-apa. Kayak Starbucks sama pecel lela, tau nggak? Hah? Oh kan nggak tahu kan? Starbucks sama pecel lele. Iya, dulu pernah somasi tuh. Si siapa? Pecel lele aja. Iya, karena logonya sama Oh iya hijau-hijau juga ya. mermaid kan. Ya terus kenapa emang masa lu nyalain Starbucks? Ini hak dia dong. Kan ngasih contoh tadi kan, Oh iya. Mas ngasih contoh nih, gue kasih brandnya gitu. Iya banyak lah brand-brand yang nggak somasiin Iya. gitu. Ada juga kan? Ya banyak. Banyak. Ya, Tapi kan nggak salah. Iya emang hak Nggak dia. salah, Hak dia. Ya itu. Nah jadi buat teman-teman tuh cek aja di Sambal Bakar. Tuh ada TikToknya. Turun coba Mas videonya, lihat dong salah satu videonya. Coba lihat. Wih gila. Gila. Nggak beli ya. Maksudnya? View-nya gede, engagement-nya. Ya kan bisa dipakein ads. Emang gue Oh, dodol. coba Mas dicek Mas. Ya kan bisa TikTok ads, tinggal dikasih ads. Beda Gede Mas. view-nya. Engagement rate-nya beda. Gila gede-gede banget loh.
Iya. Sir, emang bener sambal bakar lagi Siapa sih? buka lowongan kerja? Hah? Ini Pokoknya tahu sih. Ya anak tahu sambal lah, bakar, kan Mas. sambal bakar terkenal banget. Oh. Mas. Wah, emang jelas dong pastinya. Emang ada lowongan apa aja sih, Mas? Oke. Nih, yang pertama ada manajer. Ini siapa sih chefnya? Ini Adit namanya. Kenal kan gua. Anak konten kreator ya. Hebat hebat. Owner lu harus turun ke pegawai, harus cek. Di basis lah. Di lowongan-lowongan tadi. Emang iya. Iya. Ya apa hubungannya lu tiba-tiba ngomong gitu? Gue tahu semua. Jadi gue hafal karyawan gue mas sampai pekerjaan-pekerjaannya. Owner gitu. keren. Itu Anton, tuh kenal mas. Iya. Keren nih, baru nih pegawai yang keren. Ya pokoknya gini deh bro. Kantor itu kita panjang lebar ngebahas apa segala macem. Tapi kan infonya baru satu arah. Ya. Baru lo doang. Iya kan? Gue harus buktikan dan gue harus validasi, verifikasi langsung sama Iben deh. Ntar gue cek. Kalau kenyataannya tiba-tiba Iben bilang kayak iya memang sebenarnya gue yang jadi payah bekerja keras sendirian. Emang ya si Richard begitu nebeng nama gue doang bisanya. Emang si Richard ya. Selama sejam ke belakang lu Bullshit. tidak sesuai dengan mulut lo. Lu bayangkan azab bisa turun langsung kalau ketika lu berbohong bro. Mas boleh Lu- dihapus gak sih? Nanti gue undang Iben lo. Ntar gue telepon. Coba booking aja. Coba. Kan kita yang lebih padat kan dibanding Iben kan. Saya tanya tanggal 7 dong syuting. Iben sudah ikutin jadwal kita. Ya mau enggak. Pokoknya gue buktiin tanggal 7 gue. Pokoknya dia harus ngikutin jadwal kita. Tolong di-set jadwalnya ya. So kita yang lebih ini kan. Maksudnya Gue takut lagi mas. Iben dan tanggal 7. Tanya. Pokoknya Ben tanggal 7 ya. Kalau tanggal lain. Mas tanggal lain gak bisa. Enggak. Udah. Kalau bisa lu tanggal 7. Kalau mau enggak. Calon menteri harus didengar. Nih. Coba ya gue tek. Tuh dah. Tanggal 7 dia mau kan. Cepet mas. Emang udah janjian tanggal 7 sama maksudnya. Oh udah janjian. Udah Ben, mampir dong Ben. Tapi gue bisa tanggal 7 Ben. Yaudah gue ngikutin jadwal lo aja gitu. Tanggal 7 ntar. Lihat deh, gue buktiin lo. Gue cek semuanya. Produk-produknya. Tadi lu bilang kan, gak mungkin lah kalau misalnya orang balik tuh pasti gara-gara produknya. Ntar taunya dia bilang, iya gue Orang dipaksa balik- sama Richard suruh posting biar orang balik lagi. Enggak. Ya makanya ntar gue mau tanya. Gue treatment my band tuh as a partner, as a founder. Ya, ntar dulu gue cek dulu. Kan gue tabayun. No SOA. Gila. No scope of work ya. No nggak ada. Dia mau posting, dia mau nggak terserah. Karena dia kan owner. Bukan brand ambassador. Bukan. Banyak yang bilang soalnya dia brand ambassador. Bukan dong. Bukan kayak yang itu. Loh, bener. Yang brand baju. Bukan. Yang dulu di podcastnya Om Deddy. Hah? Ada. Terkenal banget. Apa sih? Dunia. Apaan sih dunia? Iya, elah. Dia buat brand minuman. Apaan sih? Ada udah pokoknya. Itulah. Siapa sih? Pokoknya orangnya suka pakai topi mulu. Udah, clear. Apaan sih? Udah. Lu gak boleh gibah lu jadi orang. Bukan gimana fakta. Orang dia ngomong sendiri di podcastnya Om Deddy. Gua kan Ya udah kalau lu gak mau gibah kasih tahu dong. nonton di podcastnya Om Deddy. Ya udah kita ngomongin bareng-bareng. Gue lupa channel lupa kapan itu. Brand minuman terkenal di dunia. Bukan orangnya, influencernya. Brandnya mah biasa aja. Terkenal di dunia. Iya. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya lu ngigo lu ya, gak ada bro. Ada. Ternyata dia adalah Dia merasa waktu itu ya ini omongannya di podcast ya, bukan omongannya gue kan. Dia merasa bahwa bisnisnya enggak value for money enggak ketemu lah. Jadi dia merasa bahwa dia BA gitu. Jadi dia itu cuman share-nya cuman dari satu outlet doang. Jadi kayak sales lah dia gitu. ya Allah kesian. Gitu. Makanya dia putusin baik-baik. Udah selesai gitu. Nah, gua bilang ya bagi orang-orang UMKM juga atau yang mau get influencer, jangan nge-treat mereka kayak BA. Nge-treat mereka kayak partner. Wih, Gitu. keren. Jadi, kalau misalnya SOW 30, kalau dia influencer, dia cuma penuhin KPI-nya 30. Tapi kalau dia owner, dia bakal upload 100. Iya bener. Kan gimana caranya ketika lu gas terus kan omsetnya buat dia juga. Bener. Profitnya buat dia juga. Karena dia bakal all out juga. Gitu. Itu poin itu. Makanya lu gandeng Iben. Dan nggak ada SOW. Iya, di samping memang lu juga berat juga kali bayar Iben ya kalau lu jadiin brand ambassador ya. Ya Iben kaya banget soalnya. Kita kasih solusi.